Oh, jadi kalau misalnya lagi jalan gini terus ada yang main musik, jedek 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 jedek. Wah, jedek. itu tahu dia. Tahu. Terus dia akan gimana? Gimana? Yang nyiksa itu dipegang, dikaretin lehernya, kan nggak mati itu kalau digantung, dicantolin, disilet, gini-gini pakai air galon sampai mati. Semua binatang, jadi dia kalau ngelihat sesuatu yang hidup disakiti dan kejang-kejang, meronta-ronta, itu dia bakal senang. Guys, aku sekarang lagi ada sama Panji Petualang ya. Soalnya aku dibilangin sama teman aku yang namanya Chan Kevin, katanya kalau mau pansos sama Panji karena viewersnya bisa jutaan. Kita buktikan kalau aku pansos. Tapi kayak Panji mau ngapain? Saya lagi magang, kebetulan sekolah di Mercubuana kemarin ngambil broadcast. Cuma kenapa gue jadi YouTuber sekarang? Panjinya ketukar, bukan Panji yang ini tuh, sama Panji yang satu lagi. Ngaco. Jangan ntar marah beliau. Dia mau magang jadi host Rumpi ya. Silakan duduk sini Panji. Ya, siap. Ngobrol sama aku di sini ya kan. Ini lagi pertanyaan, tadi tuh ada pertanyaan menarik. Apa sih pertanyaan tentang ular ya? Ular piaraan. Dia nggak mau makan berhari-hari. Terus Ular ularnya nggak mau tiba-tiba makan berdiri berhari-hari. gini. Terus banyak yang bilang, wah berdiri tuh dia lagi nakar, lagi mau dipatok palanya otok gitu. Nah ini Karos, ini kan banyak banget sekarang yang mulai suka ular untuk dijadiin hewan peliharaan Karos. Makanya kenapa sih aku kesini ke acaranya Karos ke Rumpi, itu bawa ular yang putih ini. Jadi sebetulnya warna ular sendiri itu jarang ada yang warna kontras atau cerah putih kayak gini, apalagi polos putihnya. Nah karena kalau misalkan di alam ular yang warnanya lain dari yang lain ini akan mati, nggak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena mereka ini tipikal hewan yang memang dia bukan hunting, kejar, bukan run dia. Jadi dia nunggu, kemudian kamuflase dan nyergap. Makanya warna yang sama dengan warna alam itu akan bikin dia bisa sukses untuk hidup di alam. Makanya ketika dia kelainan genetik seperti ini, dia tidak akan mungkin bisa bertahan karena dia akan terlihat oleh predatornya. Dia nih kayak elang, kemudian beberapa hewan kayak musang tuh yang makan ular juga kan banyak predatornya ular. Jadi kalau dia tinggal di salju baru bertahan ya? Baru bisa. Cuma ular tuh suka dingin nggak sih? Ular itu kan hewan berdarah dingin nih Karos. Mereka reptil. Nah mereka bedanya sama mamalia, tubuh kita hangat, panas. Nah kalau mereka tinggal di tempat dingin, mereka pasti mati. Oh gitu? Ya. Jadi kalau ada AC gini dia nggak bisa? Nggak, masih bisa. Jadi suhu minus itu nggak kuat dia. Oh gitu, makanya dia tuh ngerumpul aja gitu ya? Dia tuh pengen di badan kita tuh, dia ngerasain ada hangat. Jadi kan ini sonar nih Karos, sisik bawahnya ini kan beda sama sisik atas bentuknya tuh. Nah ini dia bisa ngerasain panas, bisa ngerasain getaran, sampai apa yang jalan itu manusia atau binatang lain dia tahu dari sini. Oh, jadi kalau misalnya lagi jalan gini terus ada yang main musik, jedek 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 jedek. Wah itu tahu dia. Tahu, terus dia akan gimana? Dia mungkin akan joget, mungkin juga akan matok orangnya. Serius. Enggak tahu Pak Karos, jadi getaran suara itu dia tahu. Tapi dari getaran. Tapi kalau misalnya ada tanda gempa misalnya, gempa, dia tahu. Semua hewan itu tahu. Ketika ada bencana alam akan terjadi, hewan itu lebih tahu duluan daripada kita. Biasanya perilakunya kayak gimana kalau dia tahu Biasanya mereka akan panik dan kemudian kalau di gunung itu turun dan mencari tempat yang lebih lapang. Kalau dari gunung, kalau misalnya gunung ada mulai getaran-getaran, dia turun gunung. Semua berbondong-bondong, mau itu ular kayak harimau atau apapun dia akan keluar hutan dan cari tempat yang lebih lapang. Oke. Nah itu tadi pertanyaan mengenai tadi ular peliharaan yang udah berhari-hari nggak mau makan. Nah, itu. Kenapa sih dia nggak mau makan? Satu, mungkin bisa jadi penyebabnya adalah kandang yang kurang bersih. Ada juga kasus di mana si ular peliharaan ini nggak mau makan karena dia tidak diberikan tempat sembunyi. Tempat sembunyi? Ya, hiding tempat itu penting banget dia punya tempat sembunyi kalau melihara ular, karena ular itu sifatnya yang tadi Panji bilang, dia itu berburu dengan cara menyergap mangsanya, cara alami. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tempat sembunyi, mereka akan ketakutan. Terekspos. Wah, kok gue di sini? Gue gimana makan? Pas makannya keluar, kebiasaannya kan sembunyi, baru dari belakang. Walaupun itu ular pet, maksudnya ular yang penangkaran. Secara naluri tetap liarnya masih ada. Karena kan mereka bukan hewan ini ya, yang sudah kayak ayam, kambing itu kan dulunya hutan sekarang udah enggak. Apa istilahnya?
domestik. ternak. Apa? Hewan Domestik, domestik apa? animal domestik. Ya bedanya sama wild kan ini itu kan. Oh, jadi ini walaupun sudah penangkaran tapi nalurinya masih tetap sama. Ini hanya mengurangi sifat liarnya, bukan berarti menjinakkannya gitu. Oh, mengurangi sifat liarnya bukan berarti menjinak. Menjinakkannya. Jadi sebenarnya kambing sekalipun yang udah didomestifikasi, dia ini kan dulunya liar. Cuma beribu-ribu tahun manusia butuhkan untuk makan beberapa ya. Naluri bertahan hidupnya masih ada. Masih ada pasti. Gitu. Oh, apalagi ular gitu. Dia itu suka berjemur nggak sih? Kalau kena panas suka? Pasti. Ular itu setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi itu pasti dia akan berjemur dan nyari matahari. Nggak hitam ya kalau itu? Kita harus tanya ini agak ada perawatan di pigmennya. mana ya? Itu Karos. Jadi sebenarnya simpelnya sih gini sih. Sebelum piara ular, sebaiknya kalian harus pelajari dulu apa yang kalian butuhkan sebelum kalian piara ular. Dan ular apa yang sebaiknya kalian emang mau. Oke, untuk pemula ular apa sih? Ya. Ular Jadi, pemula-pemula. Pemula itu ada beberapa ular yang sebenarnya itu memang itu di ini ya, di prioritas untuk pemula. Bisa jenis boa python, bisa jenis swallow breed kayak gini nih, kayak jenis red snake. Boa python. Bal. Oh, bald. Bal python. Bald python. Itu ularnya nggak gede, dia hanya maksimal size-nya 1 meter, Karos. Asal dari Afrika dan itu udah pasti penangkaran. Oh, jadi dia nggak bakal melilit orang ya? Harusnya nggak akan membunuh kita lah. Jadi gini, kalau bilang ularnya gue butuh ular tapi ya nggak gigit sama sekali, ya ular karet. balik lagi, ular itu hewan liar yang dipelihara pun oleh orang yang secara naluri dan jiwanya agak kurang bener sebenarnya. Kurang bener berarti dia? Bukan hewan peliharaan, dia hewan liar. Berarti liar juga dong? Kurang bener, makanya kok ular dipelihara kan. Soalnya kalau yang benar mah pelihara kucing, Karos. Ih, aku aja nggak melihara kucing. Tapi kan sama kucing juga kan kemungkinan cakar ada, karena liar kan hewan hidup gitu. Ya, Kadang suka bingung Panji teh kalau misalnya ditanya, naon atuh ular yang emang jinak bisa dipelihara, udah oreka. Melihara kucing lah ya. Kucing aja gigit. Kucing aja nyakar ya kan. Nggak ada. Jadi kita harus kenali dulu ular apa yang emang mau kita pelihara, perilakunya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kandangnya itu harus idealnya seperti apa. Karena miara hewan itu jangan cuma lu punya duit bisa miara, nggak kayak gitu. Hewan ini makhluk hidup yang harus kita hargain juga. Kenapa? Lo harus tahu hak hewan itu ada 5 kalau mau lo piara, yaitu kesejahteraan, bebas dari dia rasa lapar dan haus, kemudian ya pokoknya lo nggak boleh nyiksa, itu kekejaman tuh nggak boleh, itu welfare. Nyiksa ular tuh kayak gimana sih? Ada sebenarnya gini, nyiksa dengan memanfaatkan beda. Sama-sama mati makhluknya mah, tapi ketika dia dibunuhnya itu beda. Jadi gini Karos, misalkan ada orang yang sudah hidup dari usaha jualan daging ular dan darah ular. Dan mereka sudah bergantung dengan usaha dan pola hidup seperti itu sudah lama. Dan bagi saya itu bukan welfare. Walaupun saya pecinta ular sekalipun, saya nggak akan protes mereka. Karena itu udah siklus yang udah terjadi sejak lama, bahkan sebelum saya lahir. Dan mereka hidup dari situ. Jadi mereka nggak nyiksa. Kenapa? Karena dimanfaatkan. Toh sumber daya alam untuk manusia dong. Kalau yang nyiksain kayak gimana? Yang nyiksa itu dipegang, dikaretin lehernya, kan nggak mati itu kalau digantung, dicantolin, disilet, gini-gini pakai air galon sampai mati. Itu bedanya. Emang untuk menyiksa gitu, nggak ada tujuan apa gitu ya? Cuman ada kan orang-orang yang sakit doang, kurang, hanya untuk menyakiti hewan aja. Kayak gini misalkan, kamu makan kucing atau kamu makan anjing, bukan berarti itu benar. Tapi kalau itu sudah tradisi dan kebiasaanmu, ya sudah silakan saja. Toh saya juga secara pribadi tidak bisa. Tapi bukan berarti gimana. disiksa dalam arti tujuannya hanya untuk menyakiti, ya, nggak ada tujuan gitu, apa gitu ya. Jadi jangan sampai. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Psikis sih itu mah. Jadi ular digituin juga? Ya, semua binatang. Jadi dia kalau ngelihat sesuatu yang hidup disakiti dan kejang-kejang, meronta-ronta, itu dia bakal senang. Iya, dia happy. Nah, itulah yang namanya nyiksa. Maksudku kalau ngebunuh ini kan langsung mati. Iya. Pokoknya dia disembelih, dah. Cara manusia untuk membunuh makhluk hidup yang mau dimakan. Iya. Dan itu dimakan. Ada manfaatnya. Tapi kalau udah mah dia dikejamin, dia disiksa sampai dia kejang-kejang, terus hidup lagi, disiksa lagi, gini lagi, nggak langsung mati gitu harus. Dibuang aja udahnya teh. Ular itu pendendam nggak sih? Pendendam nggak sih? Ular nggak punya perasaan. Hah? Nggak punya perasaan? Ular nggak punya perasaan. Dia nggak punya perasaan? Yep. Padahal kita kan selalu ngatain orang dasar ular kamu gitu. Makanya diam aja kan, cuek. Nggak marah kan kadang? Ya bodo amat gitu. Ya ular nggak punya perasaan. Serius ular tuh nggak punya perasaan? Denger aja nggak bisa. Misalnya kan gini, misalnya kan ada tuh dulu, oh kita bunuh betinanya, jantannya datang nih ular kobranya buat membalas dendam gitu. Itu bener nggak sih? Itu apa cerita-cerita? Gini, jadi ular itu adalah makhluk yang sebetulnya tidak bisa jauh dengan kita, Kak Ros. Karena kalau misalkan Kak Ros lihat di buku rantai makanan biologi kita SD tuh dulu ada ular, elang, tikus kayak
Ya kenapa ular gitu loh, kenapa bukan kucing? Nah, berarti kan ular berperan untuk ekosistem di sekitar tempat hidup manusia nih. Nah, karena posisinya di kita ini di Indonesia agraris negaranya, jadi ya pantas kalau misalkan kita masih sering masukin ular. Kemasukan ular. Itu kebetulan. Kebetulan aja. Jadi Oh, bukan karena dendam. Kemarin abis ada si betinanya Iya. kobra kita bunuh. Wah, besok datang deh tuh teman-temannya. Itu pesan konservasi, Kak Ros. Jadi orang tua kita dulu tuh dia bikin satu larangan untuk kita nebang pohon, untuk kita bunuh hewan itu dengan kepercayaan. Jadi kayak gini, jangan pohon gede itu ya, yang di gunung, di atas gunung, itu jangan ditebang. Itu nanti Ada penunggunya. Haruan kita marah. Dan itu dianut sampai hari ini, gunung itu dijaga. Jangan keluar pas maghrib. Untuk menjaga konservasi alam sebetulnya. Nah, Panji kan Pesan ingat lingkung. terakhir kita ketemu tahun lalu ya, waktu kan? zaman fenomena ular kobra Ular muncul kobra di masuk mana-mana, kemana-mana. ada tiba-tiba buka, aduh anak ular kobra di Dan mana-mana. bener kan, tahun ini masih kan terjadi lagi di akhir tahun. Iya ya, tapi kayak beritanya nggak seseru tahun lalu. Ya karena tidak dilebih-lebihkan, Kak Ros. Makanya kan Panji bilang waktu Kak Ros ngundang waktu itu, dan aku bilang siklus tahunan itu sudah biasa dan tidak ada yang aneh bagi kita orang Tapi karena pengamat dibahas, reptil. mungkin beritanya tuh di Ya, ekonya yang- diperbesar gitu. yang Mungkin dilebih-lebihin. kasusnya cuma beberapa, tapi karena diberitain terus jadi seolah-olah jadi kayak banyak gitu. Ya. Atau dicari-cari jadi kelihatannya Ya, jadi seperti kayak fenomena gitu. baru, padahal bukan fenomena Ya, lama aja. itu Oh, memang gitu. siklusnya ular menetas dan memang berkembang biak itu di akhir tahun. Emang kobra ya. Mau kobra mau apapun banyak, Kak Ros. Jadi di musim ini nih hujan-hujan gini nih. Iya, sekarang pun sama kok. Aku udah ngamatin di media sosial, di Facebook, Instagram. Banyak banget yang nge-tag aku untuk Kak, ini ular apa masuk rumah? Ya udah siklus gitu, sama aja kayak tahun lalu. Oh, aku pikir karena itu sebuah pertanda mau ada bencana. Ular ada yang jahat nggak sih? Jahat. Semua ular itu aku bisa jamin jahat. Ini lama banget aku piara, Pernah gigit kamu? sering. Ini? Mungkin nggak ular piton makan pemiliknya? Sangat mungkin, Kak Ros.